Anda, pada tahun 1996, ada total 739 IPO di AS, tetapi tahun lalu hanya sekitar 225. Perusahaan-perusahaan melantai di bursa saham dengan tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan beberapa dekade lalu. Dan anehnya, beberapa perusahaan publik bahkan menjadi perusahaan tertutup. Faktanya, 30 tahun lalu, ada lebih dari 8.000 perusahaan publik di AS. Namun sekarang, jumlahnya berkisar di angka 4.000. Setengahnya. Jadi, mengapa perusahaan tidak lagi melantai di bursa saham? Apa artinya ini bagi investor dan masyarakat umum? Dan mengapa para ekonom begitu khawatir? Baiklah, mari kita cari tahu bersama, ya. Jadi, untuk memulai, mengapa sebuah perusahaan ingin melantai di bursa saham? Bayangkan Anda seorang mekanik berbakat dan Anda memulai perusahaan kecil yang membuat jok mobil dan menjualnya ke produsen mobil mewah lokal. Ini bisnis yang bagus karena Anda tahu cara membuatnya. Anda dapat menetapkan harga tinggi dan pembuatannya tidak terlalu mahal. Namun di balik layar, Anda telah merancang mesin mobil jenis baru dan Anda pikir pelanggan akan sangat menyukainya. Masalahnya adalah membuat mesin mobil sangat mahal, lebih mahal daripada membuat jok mobil. Anda perlu membeli bahan baku, mesin khusus, lebih banyak ruang pabrik, dan juga mempekerjakan beberapa orang baru. Dan meskipun bisnis berjalan baik-baik saja, Anda tidak punya uang untuk melakukan investasi semacam itu dari kantong Anda sendiri. Jadi, Anda pergi ke teman terkaya yang Anda miliki dan memberitahu mereka, "Hey, saya akan memberikan 10% dari perusahaan saya jika Anda memberi saya uang yang saya butuhkan untuk melakukan hal besar ini." Itu ide yang bagus. Petik 2. Jadi, mereka memutuskan untuk berinvestasi. Anda terus maju dan mulai membuat mesin. Dan hasilnya laku keras. Bahkan, Anda mendapatkan beberapa klien baru, seperti Ford dan Volkswagen. Jadi, Anda menghasilkan banyak uang sekarang. Suatu hari, Anda berpikir, kita sudah sangat ahli dalam membuat mesin-mesin ini, dan itu hebat, tetapi tidak ada alasan mengapa kita tidak bisa membuat poros penggerak atau ban atau seluruh badan mobil. Kita harus mulai membuat mobil kita sendiri. Itu ide yang menarik. Tetapi sekali lagi, meskipun bisnis ini sedang berkembang pesat, perkembangannya tidak begitu pesat sehingga Anda bisa membangun seluruh pabrik manufaktur dan mempekerjakan ratusan orang. Bahkan jika Anda mengumpulkan semua teman kaya Anda, mereka bahkan tidak punya banyak uang. Jadi, inilah saatnya Anda memutuskan bahwa sudah waktunya untuk membawa perusahaan Anda ke publik. Dan saat itulah Anda melakukan penawaran umum perdana atau IPO. Banyak orang bertanya kepada saya, how to start a remote career? Bahwa sudah waktunya untuk membawa perusahaan Anda ke publik. Dan saat itulah Anda melakukan penawaran umum perdana atau IPO. Jadi, pada dasarnya, IPO adalah penjualan saham pertama perusahaan kepada investor publik. Dan beginilah cara kerjanya. Oke, setiap perusahaan terdiri dari saham, potongan kecil dari perusahaan yang dimiliki orang. Dalam IPO, Anda biasanya membuat banyak saham baru dan menjualnya kepada masyarakat umum untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Tetapi bagaimana Anda tahu apa yang terjadi? Berapa harga yang tepat untuk saham tersebut? Nah, ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk go public, hal pertama yang dilakukan adalah memilih penjamin emisi. Ini adalah bank yang membantu perusahaan menentukan apakah perusahaan siap, berapa banyak uang yang harus dikumpulkan, berapa banyak saham baru yang harus dibuat, dan kisaran harga yang realistis untuk saham tersebut. Nah, menjual beberapa saham berarti bagian kue untuk setiap orang menjadi sedikit lebih tipis, tetapi sebagai gantinya, perusahaan mendapatkan lebih banyak uang tunai untuk digunakan. Malam sebelum perdagangan dimulai, saham dialokasikan, yang biasanya berarti lembaga besar seperti dana pensiun dan reksadana mendapat kesempatan untuk membeli saham pada harga IPO. Uang itu langsung masuk ke perusahaan, dan keesokan paginya, investor biasa dapat membeli dan menjual saham perusahaan seperti yang lainnya. Sejak saat itu, perusahaan pada dasarnya hidup di publik. Perusahaan harus mengumumkan hasil kuartalan, menjawab pertanyaan analis, dan berurusan dengan pers. Jadi, mengapa harus melalui semua itu? Nah, karena keuntungannya bisa sangat besar. Pertama-tama, menjual saham ke publik membuka pintu bagi kumpulan uang yang tidak ada dalam penggalangan dana swasta. Itu
Pintu arus masuk dapat membiayai pabrik baru, lini produk, penelitian dan pengembangan, akuisisi, dan lain sebagainya. Kedua, Go Public akhirnya memberi para pendiri, karyawan awal, dan investor awal jalan yang jelas untuk mengubah sebagian keuntungan kertas mereka menjadi uang tunai nyata, baik pada IPO atau secara bertahap seiring berjalannya waktu. Ketiga, pencatatan saham publik disertai dengan angka-angka yang diaudit, pengungkapan berkala, dan harga pasar yang terlihat, yang membangun kepercayaan dengan pelanggan, mitra, dan calon karyawan, dan memungkinkan perusahaan menggunakan saham sebagai mata uang untuk membeli bisnis lain atau memberi penghargaan kepada bakat. Dan keempat, alih-alih hanya mengandalkan segelintir pendukung, basis pemegang saham tersebar di ribuan investor yang dapat membuat perusahaan lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada buku cek satu orang. Itulah ide dasar dari semuanya. Sekarang, Go Public adalah momen ketika sebuah perusahaan berhenti mengedarkan topi di antara beberapa teman kaya dan membuka pintu bagi semua orang untuk berinvestasi. Anda menukar sedikit kendali dan sedikit privasi dengan sumber daya dan kredibilitas untuk bermain di panggung yang jauh lebih besar. Jadi, itulah sebabnya perusahaan biasanya go public. Namun, Anda tahu, baru-baru ini hal itu telah terjadi, berubah. Lihatlah grafik ini sebagai contoh. Grafik ini menunjukkan total IPO tahunan dari sekitar tahun 1986 hingga 2024. Dan seperti yang Anda lihat, dengan beberapa lonjakan di sana-sini, ada tren penurunan yang jelas, yang agak aneh. Di tahun 80-an dan 90-an, melakukan IPO pada dasarnya merupakan tonggak sejarah utama bagi sebuah perusahaan. Namun saat ini, AS memiliki lebih sedikit perusahaan publik dibandingkan waktu lainnya sejak tahun 1980-an. Dan rata-rata, perusahaan menunggu lebih lama sebelum melakukan IPO, bahkan perusahaan yang sangat sukses. Dan ini semacam hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu generasi yang lalu, setiap perusahaan rintisan yang mencapai valuasi $1 miliar hampir pasti akan melakukan IPO. Namun saat ini, hal itu tidak lagi terjadi. Uber, misalnya, didirikan pada tahun 2009 dan tumbuh hingga valuasinya mencapai lebih dari $60 miliar sebelum akhirnya melakukan IPO pada tahun 2019, hampir satu dekade kemudian. Airbnb didirikan pada tahun 2008. Perusahaan ini mencapai 100 juta pengguna pada tahun 2016, tetapi baru melantai di bursa pada tahun 2020, 12 tahun setelah peluncurannya. Beberapa perusahaan, tidak peduli seberapa suksesnya, telah memutuskan untuk tetap menjadi perusahaan tertutup. Misalnya, Stripe, perusahaan pembayaran yang didirikan pada tahun 2010, baru-baru ini dinilai bernilai lebih dari $100 miliar. Namun pada tahun 2025, mereka tampaknya tidak memiliki rencana untuk IPO sama sekali. Dan SpaceX, yang dengan penilaian lebih dari $400 miliar, merupakan perusahaan swasta paling bernilai di dunia. Perusahaan ini juga tetap menjadi perusahaan tertutup. Dalam kasus Uber dan Airbnb yang membutuhkan waktu lebih dari satu dekade untuk melantai di bursa, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, bagi perusahaan sesukses Stripe dan SpaceX, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Elon Musk bahkan mengatakan bahwa dia tidak akan mempertimbangkan untuk melantai di bursa SpaceX sampai mereka benar-benar membangun koloni yang berfungsi di Mars. Jadi, begitulah adanya. Dan kita juga telah melihat peningkatan besar dalam jumlah perusahaan yang sebelumnya tercatat di bursa yang dibeli dan dijadikan perusahaan tertutup. Ingat Twitter? Tetapi mengapa IPO tampaknya sudah ketinggalan zaman? Nah, ternyata ada 4 alasan utama untuk perubahan ini. Dan semakin Anda menelitinya, semakin menakutkan hal-hal itu. Nah, jika Anda menonton video ini, kemungkinan besar Anda adalah tipe orang yang benar-benar peduli dengan kekayaan, kesuksesan, dan membangun kehidupan yang lebih baik untuk diri sendiri. Dan di Alux, itulah yang benar-benar kami lakukan. Dan itulah mengapa kami membuat aplikasi Alux Oke, sebuah alat yang dirancang untuk mengajarkan Anda tentang penciptaan kekayaan dan benar-benar membantu Anda menerapkan pelajaran tersebut. Di dalam aplikasi, Anda akan menemukan pelajaran harian tentang uang dan penciptaan kekayaan. Tetapi Anda juga akan mendapatkan akses ke kursus lengkap dari para ahli industri tentang topik-topik seperti kewirausahaan, pencitraan diri, bahkan membangun kepercayaan diri dalam hubungan Anda. Jenis keterampilan yang benar-benar menggerakkan jarum maju dalam kehidupan nyata Anda. Dan untuk memastikan Anda membuat beberapa kemajuan nyata, kami telah membangun serangkaian alat bagi Anda untuk menetapkan tujuan yang jelas, melacak kemajuan Anda, dan tetap bertanggung jawab. Jadi, Anda tidak hanya menerima lebih banyak informasi, tetapi Anda benar-benar membangun kebiasaan yang mengarah pada kesuksesan jangka panjang. Dan untuk mempermanis kesepakatan, Anda dapat memindai kode QR di layar atau mengeklik tautan teratas di deskripsi video ini untuk mengunduh aplikasi dan mendapatkan diskon 25% untuk paket tahunan Anda, karena pada
akhirnya, investasi terbaik yang pernah Anda buat akan selalu ada pada diri Anda sendiri. Oke, baiklah. Dengan semua yang telah dikatakan, mari kita kembali ke topik yang sedang dibahas. Jadi, mengapa perusahaan tetap menjadi perusahaan tertutup? Seperti yang kami katakan, ada 4 alasan utama mengapa perusahaan memilih untuk tetap menjadi perusahaan tertutup lebih lama atau dalam beberapa kasus selamanya. Yang pertama, dan yang ini mungkin sudah dapat Anda bayangkan, adalah meningkatnya uang swasta. Jadi, pada tahun 1980-an atau 1990-an, jika Anda adalah perusahaan rintisan teknologi yang ingin mengumpulkan 100 juta dolar untuk mendanai tahap pertumbuhan berikutnya, pada dasarnya Anda tidak punya pilihan lain selain IPO. Namun dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi ledakan sumber pendanaan swasta. Perusahaan modal Ventura mengumpulkan miliaran dari investor dan lembaga kaya untuk berinvestasi di perusahaan rintisan. Perusahaan ekuitas swasta mengumpulkan dana yang lebih besar untuk membeli dan mengembangkan perusahaan tanpa pernah menjadikannya perusahaan publik. Dana kekayaan negara, yang pada dasarnya adalah rekening investasi nasional raksasa dari negara-negara seperti Arab Saudi, Singapura, atau Norwegia, juga menggelontorkan miliaran dolar ke perusahaan swasta. Lalu ada dana lindung nilai dan penyedia kredit swasta yang meminjamkan atau berinvestasi di atasnya. Sederhananya, ini berarti sekarang ada banyak sekali uang yang beredar di luar pasar saham. Gabungkan semua itu dan para pendiri saat ini, mereka tidak perlu lagi go public. Mereka dapat mengumpulkan uang sebanyak yang mereka butuhkan dan seringkali lebih banyak tanpa pernah menarik perhatian Wall Street. Hasilnya adalah perusahaan dapat menunda IPO mereka selama bertahun-tahun atau terkadang tanpa batas waktu. Pada tahun 1980, usia rata-rata perusahaan saat IPO hanya 6 tahun. Namun pada tahun 2021, usia rata-rata menjadi sekitar 11 tahun. Dengan kata lain, perusahaan sekarang berusia sekitar 2 kali lebih tua dan umumnya jauh lebih besar pada saat mereka go public. Nah, alasan kedua adalah regulasi dan kepatuhan. Jadi, pada awal tahun 2000-an, setelah skandal perusahaan seperti Enron dan WorldCom, Kongres AS memperkenalkan banyak perubahan yang dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan pada perusahaan publik. Dan di banyak hal mereka melakukannya dengan berbagai cara. Mereka memaksa CEO dan CFO untuk menandatangani angka-angka mereka secara pribadi dan mengharuskan perusahaan untuk menjalankan audit internal guna membuktikan bahwa pembukuan mereka bersih. Perubahan tersebut meningkatkan transparansi, tetapi juga membuat biaya menjadi perusahaan publik menjadi jauh lebih mahal, terutama bagi perusahaan-perusahaan kecil. Menjadi perusahaan publik dapat menghabiskan biaya jutaan dolar setahun hanya untuk mengurus dokumen, audit, dan pengungkapan yang diwajibkan pemerintah. Anda juga perlu mempertahankan struktur dewan yang formal, berurusan dengan hubungan investor, dan mengungkapkan peristiwa-peristiwa besar hampir seketika. Belum lagi proses rumit untuk go public sejak awal. Itu menambah banyak pengawasan dan birokrasi. Dan beberapa pendiri melihat semua itu dan mereka hanya berkata, "GH, buat apa repot-repot? Jika investor swasta bersedia memberi mereka uang yang mereka butuhkan, maka tetap menjadi perusahaan swasta seringkali menjadi pilihan yang jauh lebih sederhana." Lalu ada alasan ketiga, dan itulah yang oleh banyak CEO disebut sebagai jangka pendek. Begini, begitu Anda menjadi perusahaan publik, Anda tidak hanya menjawab kepada pelanggan atau karyawan Anda. Tidak, Anda menjawab kepada Wall Street, dan Wall Street beroperasi dengan sistem 90 hari. Setiap kuartal, Anda harus melaporkan pendapatan Anda. Dan jika Anda meleset dari target bahkan 1 sen, sahamnya bisa anjlok. Jika seorang CEO mengatakan sesuatu yang sedikit negatif saat menelepon, itu bisa berubah menjadi berita utama. Dan harga sahamnya bisa kehilangan miliaran dolar dalam 1 sore. Netflix, misalnya, kehilangan lebih dari 20% nilai pasarnya hanya dalam 1 hari setelah melaporkan jumlah pelanggan yang lebih sedikit dari perkiraan analis. Volatilitas semacam itu bisa melelahkan untuk dihadapi, dan juga dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk karena menekan pimpinan perusahaan untuk berpikir dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, bukan 3 atau 30 tahun ke depan. Mungkin Anda ingin berinvestasi besar-besaran dalam produk baru, atau inovasi berisiko yang bisa menjadi terobosan Anda berikutnya. Namun, jika investasi tersebut berarti Anda akan kehilangan pendapatan kuartal ini, sebaiknya Anda menahan diri. Dan ini bukan hanya tentang pendapatan. Perusahaan publik juga harus berurusan dengan investor aktivis, hedge fund yang membeli saham dalam jumlah besar dan kemudian mendorong manajemen untuk membuat perubahan seperti memangkas biaya, memisahkan divisi, atau menjual perusahaan sepenuhnya. Dan itulah sebabnya banyak pendiri memilih untuk tetap menjadi perusahaan tertutup selama mungkin. Menjadi perusahaan publik menempatkan Anda pada pengawasan triwulanan yang ketat. Dan begitu Anda melangkah masuk, sulit untuk keluar. Namun, menjadi perusahaan tertutup berarti Anda bisa lebih sabar tanpa penilaian Wall Street yang terus-menerus. Lalu ada alasan keempat, yaitu merger dan akuisisi. Yang ini tidak terlalu banyak dibicarakan, tetapi tetap menjadi bagian besar dari teka-teki.
Banyak perusahaan yang mungkin telah go public di masa lalu dibeli begitu saja sebelum mencapai tahap itu. Khususnya di bidang teknologi, perusahaan besar seperti Google, Apple, dan Meta telah terbiasa membeli perusahaan rintisan sebelum mereka mencapai tahap itu. IPO bukan hanya untuk mendapatkan talenta atau teknologi baru, tetapi juga untuk mencegah para pesaing bangkit. Facebook pernah mencoba membeli Snapchat pada tahun 2013 seharga $3 miliar, sebagian untuk mencegahnya menjadi pesaing. Mereka tidak menjualnya, tetapi Instagram menjualnya. Perusahaan ekuitas swasta juga memainkan peran besar dalam hal ini, membeli perusahaan yang mungkin akan go public, menjaganya tetap privat, dan kemudian menjualnya kembali nanti. Bagi beberapa pendiri perusahaan rintisan, ini adalah strategi sejak hari pertama. Alih-alih membangun perusahaan untuk go public sejak awal, tujuannya adalah untuk mendapatkan tawaran pembelian besar dari perusahaan yang lebih besar. Jadi terutama karena semua alasan yang telah kita bicarakan, kita melihat penurunan yang konsisten dalam jumlah perusahaan yang memutuskan untuk go public. Kamu kira bahagia itu mahal, padahal kadang bahagia cuma butuh gratis ongkir. Di Jogja kita, kamu bisa nikmatin gratis ongkir setiap hari. Look, Oke, siapa yang peduli? Apakah ini berdampak nyata? Ternyata ya, ini sebenarnya menjadi perhatian yang cukup besar bagi beberapa ekonom. Karena Anda lihat, para ekonom dan regulator khawatir bahwa ketika perusahaan tetap privat lebih lama, orang biasa kehilangan kesempatan untuk berinvestasi pada tahap pertumbuhan awal bisnis, di mana keuntungan terbesar sering kali terjadi. Sebaliknya, keuntungan tersebut hampir sepenuhnya jatuh ke tangan investor swasta yang memang sudah kaya sejak awal. Seiring berjalannya waktu, itu bisa berarti pasar saham menawarkan lebih sedikit peluang pertumbuhan tinggi bagi masyarakat umum dan lebih banyak kekayaan yang diciptakan oleh inovasi terkonsentrasi di tangan sekelompok kecil investor swasta. Mengenai peraturan baru yang merepotkan yang membuat perusahaan enggan go public, peraturan itu ada karena suatu alasan. Peraturan melindungi investor, menjaga keamanan konsumen, dan membantu mencegah penipuan dan kebangkrutan seperti yang menghancurkan perusahaan seperti Enron dan melenyapkan nilai ekonomi miliaran dolar. Ketika perusahaan besar yang memengaruhi kehidupan jutaan orang tetap menjadi perusahaan swasta, mereka tidak menghadapi tingkat pengawasan yang sama, sehingga masalah mereka dapat tetap tersembunyi lebih lama, terkadang sampai terlambat. Lihat saja apa yang terjadi dengan FTX dan Sam Bankman-Fried. Dan dalam hal merger dan akuisisi, lihat apa yang baru saja terjadi dengan Adobe dan Figma. Adobe memiliki sejarah yang cukup panjang dalam membeli pesaing dan pada dasarnya mematikan produk mereka sehingga dapat tetap menjadi pemain dominan dalam perangkat lunak kreatif dan menetapkan harga yang tidak masuk akal. Pada tahun 2022, mereka mencoba mengakuisisi Figma seharga 20 miliar, tetapi regulator memblokir kesepakatan tersebut. Maju cepat ke hari ini, Figma telah melantai di bursa dengan valuasi yang lebih tinggi daripada yang ditawarkan Adobe. Itu berarti lebih banyak nilai telah tercipta dan sekarang kedua perusahaan bersaing secara langsung, yang berarti lebih banyak inovasi bagi pengguna. Dan itulah yang menjadi perhatian utama. Ketika semakin banyak perusahaan diserap ke dalam perusahaan raksasa, Anda akan berakhir dengan lebih sedikit persaingan, lebih sedikit inovasi, dan lebih banyak konsentrasi yang kuat serta lebih banyak kekuatan yang terkonsentrasi hanya di beberapa tangan. Itu mungkin baik untuk Adobe di dunia, tetapi itu dapat membuat konsumen memiliki lebih sedikit pilihan nyata. Jadi, apa yang terjadi dengan semua ini? Yah, IPO tidak punah, tetapi sudah pasti berubah. AS masih memiliki pasar modal terdalam di dunia, tetapi perusahaan memanfaatkannya dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Selama beberapa dekade, melantai di bursa adalah cara perusahaan menjadi besar. Saat ini, sebagian besar perusahaan hanya melantai di bursa setelah mereka menjadi besar. Di satu sisi, investor reguler mendapatkan lebih sedikit kesempatan untuk memanfaatkan gelombang pertumbuhan awal. Perusahaan menghadapi lebih sedikit pengawasan ketika mereka tetap tertutup, dan seluruh industri berisiko menjadi didominasi oleh segelintir raksasa. Namun di saat yang sama, pasar swasta telah membuka sejumlah besar modal dan memberi para pendiri lebih banyak kebebasan untuk tumbuh dengan cara mereka sendiri. Jadi pertanyaan kami untuk Anda, Aluxer, apakah ini hal yang baik atau buruk? Dan menurut Anda, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah IPO akan kembali populer atau kita hanya akan melihatnya semakin sedikit seiring berjalannya waktu? Kita tidak dapat benar-benar memprediksi masa depan,
Tetapi yang kita tahu adalah bahwa cara perusahaan tumbuh dan cara kita berinvestasi di dalamnya sedang ditulis ulang saat ini. Baiklah, Luxer, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Pastikan untuk menyukai video ini jika Anda